Jadi sekali lagi untuk khususnya apalagi pemula yang ingin belajar ilmu bonsai ya, ingin mempelajari ilmu bonsai, bukan jual beli bonsai ya. Kita kalau seneng bonsai itu kita seneng dulu sama bonsai, kita pelajari ilmunya dulu ya, jangan mikir jual dulu ya, soalnya bonsai itu butuh proses. Nah ini teman-teman, kali ini saya akan mencoba membonsai bonsai ini. Kalau di sini dianggap semak teman-teman ya, soalnya dia tumbuh sering di pinggir-pinggir jalan, di tanah-tanah yang sering tumbuh di jalan, di tanah-tanah yang kosong yang sering ditebangi orang ya, karena rimbun ya, mengganggu jalan atau lahan ya. Nah ini sempat viral dulu teman-teman ya, bonsai tambat sapi ini namanya ya. Ya kemarin sempat viral ya, jadi sempat ramai. Nah ini saya mencoba entah berapa bulan teman-teman ya, waktu saya donggel itu ada kalau enggak 6 atau sampai 5 bulan ya. Nah ini sebagian sudah saya dasari teman-teman ya, ini kakinya masih saya tanam soalnya ini ya bisa ganti media teman-teman. Nah ini nanti saya akan membuka media tanam tentang bonsai tambat sapi agar mudah hidup dan tumbuh subur teman-teman ya. Nah ternyata bonsai tambat sapi ini tergolong juga bandel juga teman-teman menurut saya ya, yang sudah saya pelajari selama ini ya, entah 6 bulan atau 5 bulan ya. Nah ini contohnya, ini habis saya tembus teman-teman ya, jadi akarnya sangat cepat sekali ini bonsai tambat sapi ini. Jadi kalau kita taruh di tanah itu mudah tembus akarnya. Nah ini habis saya potong tadi akar bawah. Nah ini bisa kita rapikan aja teman-teman ya. Nah ini contoh, salah contoh uji coba teman-teman. Nah ini bisa dibuat kalau teman-teman ada banyak bahan seperti ini, bisa dibuat gaya grouping, jadi gaya forest ya. Seandainya teman-teman dapat bahan seperti ini, kita cari pasangannya, nanti kita gabung, kita bikin grouping ya. Ini sudah dari alamnya sudah habis teman-teman, nggak usah tinggal kita bikin anak cabang dan ranting ini ya. Kalau ini ada grouping banyak kan ya bagus teman-teman. Bonsai tambat sapi ini awal-awal nanam memang daunnya kalau tumbuh agak besar teman-teman ya, tapi nanti setelah generasi kedua ketiga daun itu bisa mengecil, bisa dilihat ya. Jadi daunnya nanti bisa mengecil teman-teman ya. Ini pun masih bisa kecil kayaknya ya. Nah, bisa dilihat ya. Jadi daunnya ini nanti bisa sangat kecil sekali ini. Nah ini aja masih bisa kecil ini. Ini kan saya suburkan ya. Nah ini saya kemarin juga coba ngambil yang kecil-kecil teman-teman, mame ya. Ini baru dangkalan sekitar belum ada seminggu teman-teman ya, sekitar 4 hari sampai 5 hari langsung tumbuh semua dia. Di ujung-ujung cabang langsung tumbuh. Jadi sangat mudah sekali dan bahannya pun tidak susah dicari teman-teman ya. Mungkin di sana sini juga banyak ya mungkin ya kan, soalnya kemarin saya lihat di YouTube di grup itu, berarti di daerah sana kayaknya banyak. Nah ini saya akan menjelaskan tentang media tanam dulu teman-teman ya. Nah ini media tanam saya awalnya itu saya tanah sama sekam teman-teman ya, awal baru donggel. Terus uji coba kedua saya ini cuman pasir Malang. Jadi cuman pasir Malang justru itu tambah cepet teman-teman pertumbuhannya. Jadi belum ada seminggu sudah seperti ini ya. Ini enggak ada daunnya kemarin ya. Jadi uji coba saya kedua ini cuman pakai pasir Malang sudah subur. Nah seperti ini. Ini kayaknya belum pernah saya pangkas akar teman-teman ya. Cuman dia
saya letakkan di tanah ini tembus akarnya, bisa dilihat. Ini baru saya putus tadi. Ini sekalian akan saya pangkas akar teman-teman ya. Jadi saya pangkas akar, saya ganti media ya. Ini sekitar ya kalau nggak salah ya 5 bulan sampai 6 bulan lah. Kita potong akar yang di bawahnya dulu. Bisa dilihat ya. Nah, akarnya ini sudah banyak teman-teman. Kita ambili aja gak apa-apa ya. Jadi tanah yang di bawah kita kurangi separuh dari media tanam sebelumnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini cuman pasir Malang aja teman-teman ya. Jadi medianya cuman pasir Malang. Nah, untuk tanah yang di atas ini jangan sampai dibersihkan teman-teman ya. Ya meskipun hidup nanti tapi terlalu berisiko ya. Kalau saya tanah di atas ini tidak saya ambil. Jadi biarkan kita pangkas yang bawah-bawah aja ya, yang pinggir. Nah, kita pangkas teman-teman. Jadi nggak usah ragu ya. Soalnya kalau jenis tanaman yang akar serabutnya cepat penuh, kalau nggak kita pangkas nanti bisa terjadi kebusukan atau susah tumbuh akar baru ya. Samping-samping ini kita potong nggak apa-apa kalau serabut ya. Jangan akar besar yang penting ya. Nah seperti ini teman-teman. Ini kita pruning total, nanti kita tanam lagi. Seperti ini kemarin ya juga habis saya cabut, saya pruning total, sekarang sudah tumbuh. Bisa dilihat ya. Jadi kalau menurut saya setelah saya mencobanya, tambat sapi itu bisa dibonsai teman-teman ya. Jadi masalah banyak teman yang tanya umurnya berapa tahun ya, umurnya sampai kuat berapa tahun ya, terkadang ada pertanyaan seperti itu. Jadi menurut saya seperti ini teman-teman. Tanaman itu kalau kita rawat, kita siram, akar penuh kita ganti, itu tetap akan bisa bertahan bisa sampai puluhan tahun teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin nanti jenis-jenis tertentu ada yang dia butuh peremajaan cabang, anak cabang seperti Arabica itu kalau sudah mengerak nanti biasanya ada generasi cabang atau anak cabang ya, peremajaan namanya ya. Jadi seperti contohnya seperti ini Arabica, Loa itu aja kalau teman-teman ngerawatnya nggak beneran ya bisa mati ranting, ya bisa mati seperti itu kan pohon ya. Nah ini kan semak kalau kita rawat dengan baik, kita kasih nutrisi, jadi sesuai teknik akar, kalau sudah penuh kita pangkas, jadi akan bertahan bisa sampai puluhan tahun menurut saya ya ini ya. Jadi saya dulu pernah bikin Hokianti lokal ya. Hokianti lokal itu kalau kita rawat juga bertahan sampai puluhan tahun, pernah itu ya. Jadi seperti itu. Makanya untuk teman-teman kalau untuk belajar bonsai ya maksudnya, ini untuk belajar bonsai, bukan untuk bisnis bonsai, jual beli bonsai ya. Kalau untuk belajar bonsai saya anjurkan bahan apapun dibikin ya, selama masih kita uji coba dia bisa ngeranting, apalagi bisa anak ranting sampai cucu ranting, kita coba ya. Jadi seperti itu. Itu juga untuk jam terbang, untuk belajar nggak harus beli, kita dapat pengalaman dari situ. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan malu ya. Ini pemulai kayaknya tambat sapi, merawat tambat sapi itu nanti ada temennya ngelihat pohon apa itu kamu bonsai, itu kayaknya masih malu-malu, akhirnya nggak terawat ya. Seperti itu kebanyakan saya lihat ini ya, masih malu-malu ya.
Jadi padahal ini bahan ini kan baru ya teman-teman ya, belum ada di kontes nasional yang dikonteskan ya, berarti belum banyak orang yang mencobanya sampai jadi. Makanya ini saya coba. Jadi saya kemarin sudah donggal, tetap saya bikin teman-teman ya, tetap saya coba ya, seperti itu. Seperti ileng-ileng dulu saya juga, wah itu nggak bisa dibonsai, itu mati rantingan gitu ya. Kalau saya belum mencoba kan saya belum bisa ngomong teman-teman ya. Jadi kadang kebanyakan teman-teman itu belum mencoba jenis ini cuman dengar-dengar itu sudah bilang ya nggak bisa, itu susah, mati ranting seperti itu ya. Jadi kalau kita pelajari botaninya, mintanya bagaimana, saya yakin tetap akan bisa ya. Jadi sekali lagi untuk khususnya apalagi pemula yang ingin belajar ilmu bonsai ya, ingin mempelajari ilmu bonsai, bukan jual beli bonsai ya. Kita kalau seneng bonsai itu kita seneng dulu sama bonsai, kita pelajari ilmunya dulu ya, jangan mikir jual dulu ya. Soalnya bonsai itu butuh proses teman-teman ya. Jadi saya menyarankan semua jenis tanaman yang kiranya bisa dibonsai kita bonsai teman-teman ya. Itu untuk jam terbang kita mempelajari dan juga mengarahkan ya. Itu untuk jam kita mempelajari botani, karakter pohon tersebut, perawatannya, dan juga untuk pengarahan-pengarahan. Kalau kita sering juga mengawati, mengarahkan, nanti kalau sudah barang hampir jadi kita tahu kekurangannya di mana, pengawatan saya ini, pengarahan saya ini, seperti itu teman-teman ya. Saya tidak menyarankan untuk pemula harus cari barang ini yang besar nanti dijual laku mahal dengan proses yang 5 tahun ke atas sampai 10 sampai 15 tahun. Nah, terkadang itu kalau pemula kita arahkan ke situ teman-teman, nanti kebosanannya akan timbul ya. Jadi dia akan mudah bosan, kok nggak jadi-jadi barang saya ya, seperti itu. Kecuali kalau teman-teman sudah nanti sudah benar-benar di bonsai itu sudah berpengalaman, jam terbang sudah banyak, teman-teman mau nanam yang besar-besar, soalnya yang lain-lainnya sudah banyak, sambil nunggu yang besar kita lihat-lihat yang lainnya yang sudah banyak, kecil-kecil itu nggak terasa teman-teman. Tapi kalau teman-teman baru memulai cari dangkelan sebesar galon, potongan ditanam, nah itu nanti lempok teman-teman ya. Jadi lempok itu jenuh nanti, tidak bisa kita. Bonsai itu kan satu buat hiburan, nanti kalau kita sudah benar-benar memahami bisa kita buat bisnis, kita punya lahan, kita tanam, kita kelola, kita proses, akhirnya jadi dijual, jadi laku, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya menyarankan untuk pemula kalau ingin belajar bonsai ya, ingin memahami ilmu-ilmu bonsai itu, kita cari barang nggak harus besar, nggak harus potongan besar dulu. Kalau beli di pedagang ya kita cari yang sudah ada cabang-cabangnya, besar kecil nggak masalah teman-teman ya, yang penting sudah ada cabang-cabangnya. Jadi jangan angan-angan kita wah besar gini nanti harganya ratusan juta, puluhan, jangan ya. Kita belajar dari yang kecil-kecil dulu, yang medium lah, small lah, yang nggak jadinya nggak terlalu lama. Nanti teman-teman menikmati itu yang sudah cepet-cepet mau jadi 2 tahun 3 tahun sudah kita bisa nikmati, itu nanti akan dengan sendirinya teman-teman akan cari yang besar seperti itu ya. Jadi untuk khususnya untuk pemula ini teman-teman ya, itu pun kalau yang mau ingin belajar bonsai ya, ilmu bonsai ya. Kalau kecuali kalau teman-teman dangkel pingin dijual, cari yang besar juga nggak masalah, yang bagus, yang besar nanti dijual. Kalau bahan besar kan bahannya juga kalau bagus lakunya mahal, tapi kalau nggak bagus ya nggak mahal gitu loh. Kecil pun kalau bagus ya mahal ya. Anting putri small bisa laku 200 juta. Nah contohnya seperti itu, ukuran small itu ya. Jadi bahan itu di pameran pun nggak ada kok besar nilainya
disendirikan, kecil disendirikan, nggak ada sama. Jadi mengerjakan kecil itu juga lama teman-teman sebenarnya kalau kita detail ya, seperti itu. Nah ini akan kita ganti media teman-teman ya. Ini belum apa-apa, dan ini masih saya perlu membesarkan ini. Yang ini sudah ada ya. Ini cabang dari alam teman-teman ya. Jadi saya nggak membuang, memang sengaja saya bikin uji coba, nggak terlalu saya nol-nolkan semua ya. Seperti ini juga bawaan dari alam ini. Ini kita lihat aja akarnya ya. Ini sekitar mungkin ya antara 4 sampai 7 bulan ya teman-teman. Bisa dilihat di video saya ya. Saya juga lupa ya. Entah 7 bulan, entah 6 bulan, saya lupa ya. Ada tapi waktu donggel di video saya. Langsung kita cabut nih, seperti ini. Nah, kita kurangi separuh teman-teman. Nah, kita pangkas saja. Nggak usah ragu ya. Nah, kita kasih media baru. Nah ini pasir malang, ini bekasnya, ini kita pakai lagi teman-teman ya, nggak masalah. Kita pakai lagi. Ini berhubung ini dia sudah tumbuh lama teman-teman ya, jadi pasir malang ini kalau tidak kita kasih nutrisi ya dia tidak bisa subur teman-teman ya. Entah kotoran kambing, entah pupuk kimia, kita harus kasih ya kalau sudah tangkaran lama ya. Nah, seperti ini saya kasih pupuk Dekastar teman-teman ya, bawahnya ya. Nah, seperti ini kita tanam. Nah, kita kasih media baru lagi, pasir lagi yang bekasnya ya. Kita kasih media lagi di atasnya. Kita kasih Dekastar lagi teman-teman ya. Ini nanti kita jamin subur teman-teman ya. Ya. Ini kita tinggal meruning daunnya dan kita siram ya. Meskipun nggak dipruning nggak apa-apa kalau untuk jenis ini teman-teman ya. Dia kuat teman-teman, tapi kita pruning lebih bagusnya, kita biasakan kita pruning teman-teman. Nah ini juga tambat sapi teman-teman ya. Ini saya pasang batu kemarin ya, waktu danggel langsung saya pasang batu. Nah ini hasilnya selama 5, 6 atau 7 bulan ya. Kita lihat, nah ini akar ini turun ke bawah teman-teman ya. Memang akar bawaan saya ground dulu, ini baru saya ganti media ini ya. Nah ini tambat sapi ini ada berbunga, ini teman habis full bunga ya ini ya. Ini sudah pada rontok ya, kuning warnanya ini. Nah, di bunganya kuning ya. Ini bisa dilihat ini subur teman-teman ya. Jadi medianya cuman pasir malang ya. Ini tinggal ngarahkan kawat nanti ini. Ini belum saya kawat karena baru saya ganti media ya. Ini nanti kalau dibuka kita poti tipis akan seperti mencengkeram teman-teman ya akarnya ya. Titik tumbuh baru ini saya pakai untuk di sini nanti. Ini tinggal ngarang-ngarahkan aja teman-teman, di cutting juga bisa ya. Kita lihat ya. Ini yang saya pasang batu kemarin teman-teman ya. Bisa dilihat. Ini batunya sampai ke bawah teman-teman ya, tinggi ini ya. Cuman masih saya tanam ya. Nah ini akar-akarnya bisa sudah masuk ke batu ini nantinya. Bisa seperti mencengkeram ini. Ini nanti akan selalu saya update teman-teman ya. Kita lihat aja perkembangannya. Mungkin 1 tahun lagi sudah bisa dilihat dengan enak lah.
bisa. Ini juga kita lihat nanti bisa ngeranting teman-teman, soalnya mata tunasnya ini rapet ya. Nah, untuk yang masih bahan teman-teman ya, untuk masih bahan ini di hutan itu kita dangkal itu serabutnya banyak kok ya. Kita sisakan serabutnya ya, jangan sampai dihabisi sampai total ya. Kita tanam pakai pasir Malang aja, ini cuman pasir Malang aja teman-teman ya, jadi nggak saya pupuk dulu. Nanti kalau sudah ada pertumbuhan seperti ini baru kita pupuk teman-teman ya. Kita kasih sedikit ya, ya entah 10 butir atau berapa nggak masalah ya, Dekastar ya. Seperti ini belum saya pupuk dulu teman-teman ya, saya biarkan dulu ini. Ini sedikit lagi, ini sebentar lagi ini saya pupuk teman-teman, tapi sedikit Dekastar ya, agar pertumbuhannya lebih cepat ya, lebih normal ya. Sebenarnya bahan bonsai tambat sapi ini ada yang besar juga teman-teman ya. Ya kemarin saya ngambil selengan teman-teman ya, kebetulan mati ya. Saya kasih tanah, kebanyakan tanah mati justru teman-teman. Jadi dia mintanya porus ya. Jadi ya lumayan bagus mestinya, kemarin sudah ada cabangnya semua. Tapi kebetulan mati ya, mau gimana lagi. Akhirnya yang tumbuh yang barang-barang biasa. Kalau saya nggak masalah barang bagus, barang biasa teman-teman ya, tetap saya bikin kalau sudah saya ambil ya. Kalau hidup saya bikin ya. Jadi teman-teman tidak usah, khususnya pemula tidak usah malu ya. Wah, tambat sapi apa itu nanti jadi gimana ya, mengurangi rasa semangat kita ya untuk berkarya. Mau beli bahan yang standar, sentigi atau serut atau anting putri mahal. Nah, akhirnya berhenti berkarya. Jadi mengurangi rasa semangat kita dan rasa berkarya kita. Kita dengan kalau kita libur kita cari-cari seperti ini nggak ada salahnya ya. Seperti dulu ileng-ileng, dulu nggak ada orang yang mau teman-teman ya. Setelah dibikin jadi bagus ya, banyak yang mau beli. Nah seperti itu contohnya ya. Ini pun nanti juga bisa seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak ada salahnya kita cari bahan yang kita bisa bikin bonsai, kita pelajari dulu. Kalau memang nggak bisa ya biarkan, sudah nggak bisa ya. Nah, ini lagi masa uji coba teman-teman ya. Tapi bisa dilihat sendiri teman-teman ya. Mungkin ini setahun lagi mungkin sudah enak dilihat lah. Saya yakin kalau kita rawat dengan benar, tanaman itu juga akan bisa bertahan lama teman-teman, bisa 5 tahun sampai 10 tahun bisa. Teman-teman nyari asem itu juga hidupnya kuat puluhan ratusan tahun. Kalau nggak dirawat juga akan mati teman-teman ya, seperti itu contohnya.